Nah, kalau kita sudah memahami secara semantika, kemudian metode umat dalam berijtihad, klasifikasi umat dalam beragama, historisitas kemunculan mazhab, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah benar Muhammadiyah itu tidak bermazhab? Maka pertanyaan ini bisa dikembalikan dalam berbagai perspektif. Apa yang dimaksud dengan bermazhab itu harus dikelirkan dulu. Dan apa yang dimaksud dengan tidak bermazhab itu. Nah, ini harus dikelirkan sehingga jangan sampai Muhammadiyah itu dianggap anti mazhab atau tidak menoleh kepada pendapat-pendapat para mujtahid terdahulu. Nah, kekeliruan besar dari sebagian orang adalah di sini. Sehingga ada yang kelompok yang sangat nyinyir sekali yang mengatakan Muhammadiyah itu anti mazhab tapi menciptakan mazhab baru, namanya mazhab HPP. Nah, itu sudah bukti tidak paham, tidak mengetahui bagaimana Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya dalam memahami, merespon, dan menghargai semua pendapat para mujtahid terdahulu. Nah, kemudian yang lain, untuk menjawab pertanyaan ini kita kembali sungguhnya pertama pada aspek ideologi, terutama pada faham agama menurut Muhammadiyah. Ini sebenarnya salah satu poin untuk bisa menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan apakah Muhammadiyah bermazhab atau benarkah Muhammadiyah itu anti mazhab. Maka yang pertama itu adalah dari aspek ideologi Muhammadiyah. Khususnya kalau kita kerucutkan yaitu dalam persoalan faham agama menurut Muhammadiyah. Mulai dari masailul khamsah itu 5 masalah itu, apa itu dunia, apa itu ibadah, dan seterusnya itu. Maka di situ nanti ada beberapa keyword, ada beberapa kata kunci untuk memberikan satu penegasan dan penjelasan terhadap sikap Muhammadiyah terkait dengan mazhab-mazhab yang ada. Tidak hanya 4 imam mazhab, tetapi mazhab-mazhab yang lain seperti Tsauri, Auza'i, Zohiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, slide-nya mungkin bisa dilanjutkan, bisa dilihat di situ. Kemudian aspek yang kedua itu adalah terkait dengan bagaimana memahami agama itu sendiri. Yang tadi saya katakan faham agama, mulai dari masailul khamsah. Tapi lebih spesifik lagi adalah apa pengertian dan dasar agama itu. Kalau kita membaca HPT, maka di situ ditegaskan ad-din ay ad-dinul islami menurut perspektif Muhammadiyah adalah alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnah al-maqbulah. Ada 2 kata kunci di situ. Ketika Muhammadiyah memahami persoalan-persoalan agama, maka yang diprioritaskan terlebih dahulu dalam penelusuran dan kajian itu adalah referensi utamanya, sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini? Tentu Quran kita buka kitab-kitab tafsir yang berbagai macam perspektif dan penjelasan para mufassir. Ketika itu terkait dengan persoalan hukum, maka kita juga membuka khazanah pemikiran para ulama yang tidak hanya 4 imam mazhab, tetapi juga ulama-ulama salafi dalam pengertian ulama generasi dahulu di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in atau di kalangan sahabat, dan ulama khalaf, ulama kontemporer. Atau istilah yang paling sederhana, kita tidak hanya membuka kitab kuning, tapi juga membuka kitab putih. Pemikiran-pemikiran, kajian-kajian ilmiah kekinian itu juga menjadi bagian dari hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan hukum. Maka dalam perspektif Majelis Tarjih atau Muhammadiyah dikatakan al-aslu fit tasri'il islami 'alal itlaq wal Qur'anul Karim wal hadisus syarif. Asal, dasar, sumber pokok dari syariat Islam itu adalah secara mutlak adalah Al-Quran dan hadis. Tapi bagaimana memahami Al-Quran? Tentu ulumul Qurannya, ulumul tafsirnya juga bermain. Begitu juga dengan hadis, dengan syarah-syarahnya.
termasuk kajian-kajian otentisitas dan validitas hadis. Nah, sementara kalau kita bicara tentang bagaimana melakukan istinbat hukum, pada prinsipnya secara umum sama, menggunakan kias, menggunakan maslahah mursalah, bahkan menggunakan istislah, dan lain sebagainya. Termasuk misalnya dalam fatwa-fatwa kekinian tentang pandemi COVID misalnya, dan berbagai hal yang lain. Kemudian aspek yang ketiga, slide-nya dilanjutkan. Aspek yang ketiga, kalau kita ingin menjawab pertanyaan itu, benarkah Muhammadiyah tidak bermadzhab? Atau bagaimana cara Muhammadiyah itu dalam bermadzhab? Apakah kauli atau manhaji? Maka aspek yang ketiga, yaitu kita harus memahami karakteristik Muhammadiyah dalam beragama. Nah, ternyata karakteristik Muhammadiyah dalam beragama itu berupaya secara maksimal dan ideal untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan slogan Ar-Ruju ilal Kitab was Sunnah itu. Tetapi dengan pemaknaan yang tepat. Karena kalau tidak dipahami secara tepat, kita sering dianggap melompat jauh. Belum apa-apa, aku langsung Quran dan Sunnah. Seolah-olah kita kemudian menafsirkan sendiri secara munfarid, secara mandiri, tanpa kemudian melihat tafsiran dari para ulama lintas aliran dan ideologi tafsir mereka. Nah, kalau kita melihat karakteristik Muhammadiyah ini bagian dari jawaban penting. Kenapa Muhammadiyah kemudian tidak mengekangkan diri terhadap mazhab tertentu? Ya karena secara jiwa dan semangat keberagamaan dan karakter keberagamaan Muhammadiyah selalu merujuk kepada sumber utamanya terlebih dahulu. Kemudian tafsirannya, penjelasannya itu dilihat mana yang lebih argumentatif. Maka jiwa tarjih itu ada di situ. Yang tidak semata-mata memilih dalil yang terkuat, tetapi juga lebih argumentatif dan lebih aslah. Lebih solutif terhadap persoalan-persoalan yang dikaji dan dibahas.